Itu wujud dari nilai, dipaksakan itu. Saudara naik motor kalau tidak lengkap, tidak pakai helm, tidak lengkap surat-suratnya, saudara dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi. Saudara tidak bisa alasan, ini motor-motor saya sendiri, ini mobil-mobil saya sendiri, tidak pakai surat, tidak apa-apa, punya saya kok. Semua tahu kalau itu punya saya. Untuk apa surat? Tidak bisa ngomong begitu. Jadi paksakan saudara ditilang. Ya. Orang yang tertangkap KPK, lalu diperiksa di kantor KPK sana, lalu diberi rompi warna apa itu? Orange. Bagaimana kalau mereka itu berkilah? Saya tidak suka warna orange, saya bawa jas sendiri dari rumah ini, saya beli di luar negeri jas ini. Saya pakai jas saja. Kira-kira boleh enggak? Ngomong aja dong. Saya kalau pakai orange itu enggak ganteng. Saya bawa jas ini, saya beli dari luar negeri. Biar keren, ganteng. Saya kan diduga koruptor. Biar keren saya pakai jas saja. Ya enggak boleh ya pakai rompi ya. Dimasukkan tahanan enggak mau. Saya kan banyak uang, saya tidur di hotel saja. Ya enggak mau ya dipaksa. Kasih biasanya pakai jam tangan yang dari berlian mahal itu. Dia enggak mau diborgol. Ya enggak mau, enggak boleh ya tetap diborgol. Sama-sama gelangan, dia bisa jadi hasil korupsinya sudah bisa untuk beli jam tangan yang nilainya luar biasa. Dia enggak mau pakai gelang yang borgol itu, pakai gelang jam tangan yang mahal saja. Ya enggak boleh, tetap diborgol. Paksakan itu, ya. Dan seterusnya, saudara. Ini karena hukum publik itu, saudara. Nah, mengapa itu kok dipaksakan? Karena di dalamnya dari aspek filsafat itu syarat dengan nilai, saudara. Nilai moral, keadilan. Nah, ini saudara. Paham, saudara? Jadi, ini kita masih bicara soal aspek modal yang pertama, soal authority. Ya, authority. Jadi, bicara authority itu bicara hukum. Karena di dalam authority ada hukum. Karena authority lahir karena hukum. Hukum wujud dari nilai, ya sudah, authority juga wujud dari nilai. Karena wujud dari nilai, jadi tadi, bagian dari hukum publik ya bisa dipaksakan. Ada pesan moral di sana. Itu sebagai, walaupun tetap asas praduga tak bersalah misalnya, itu diterapkan, tapi itu tetap pesan moral bahwa itu tidak baik melakukan tindakan pelanggaran itu. Simbolnya itu tadi, tidak boleh pakai jam mahal tapi cukup pakai borgol saja, tidak boleh pakai jas yang mahal, cukup rompi yang orange saja, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Apa? Soal nilai tadi, itu jangan dilakukan itu. Mau nginap di hotel ya tidak boleh, ya di tahanan saja. Ada pesan moral, ada nilai di sana sebetulnya. Ya. Sebentar, saudara, sebentar ya. Jadi, oh itu. Ya, sudah memberi gambaran. Oh itu, dari kita bedah dari struktur negara, elemennya ada ini, sampailah pada pemerintah, sampailah pada modal dasar, sampailah pada otoriti modal dasar utama yang harus ada untuk legitimasi dari aktivitas yang dilakukan. Tanpa otoriti, tidak bisa. No activity without authority. Publik ini sebenarnya. Kan itu bisa dipaksakan. Ya itu tadi ceritanya, panjang itu tadi ya. Itu nanti saudara kembangkan sendiri. Ini kan pokok-pokoknya yang saya berikan. Ya. Kembangkan sendiri. Ini saudara. Jadi, oh itu. Apa otorite dan seterusnya, mengapa kok itu dipaksakan.
nilai filsafatnya di mana kalau dipaksakan itu tadi? Ya itu tadi. Saudara. Ya. Hal yang baik, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Preventif itu. Preventif. Jangan dilakukan seperti yang pelanggaran itu. Itu ada nilai di sana. Nilai moral, pencegahan. Ini authority ini, authority. All of the activity of government have to based on authority. Itu rumus, saudara. All activity dari pemerintah harus berdasar authority. Tidak ada activity without authority. Tidak ada. Harus. Ya, itu. Ini itu saudara. Dan ini authority ini dasar dari aktivitas semuanya, saudara. Makanya saya katakan all of the activity have to based on authority dari government. Tidak ada aktivitas tanpa otoritas. Tidak ada. Karena apa? Kita negara hukum. Nah ini filosofi lagi, saudara. Kita negara hukum ini. Negara hukum. Penggunaan kekuasaan itu harus didasarkan pada hukum. Karena negara hukum. Kalau negara punya kekuasaan, kekuasaannya harus didasarkan pada hukum. Manakala kekuasaan itu sudah didasarkan pada hukum, disitulah kewenangan. Kekuasaan lalu menjelma menjadi kewenangan. Karena didasarkan pada hukum. Itu. Kekuasaan tidak hanya didasarkan pada hukum, bisa didasarkan pada kekuatan. Tapi dalam negara hukum ya didasarkan pada hukum. Sehingga manakala kekuasaan didasarkan pada hukum, menjelma menjadi otoritas, authority, kewenangan. Berarti di dalam kewenangan ada hukum, ada nilai. Kalau hukum itu dari aspek filsafat sebagai wujud dari nilai. Nilai itu sesuatu yang positif, baik, bermanfaat. Ada nilai. Makanya dipaksakan. Itu filosofinya. Paksakan, tidak dipaksakan tidak bisa. Ya, itu saudara. Saudara, ini Mbak Dinari notaris PPAT ini. Ya. Peralihan hak atas tanah itu PPAT ya, ya Mbak ya? Iya, Prof. Kalau ya, mau otentik ya, PPAT ya? Iya, siap, Prof. Apa bisa di bawah tangan? Tidak bisa, Prof. Sesuai bisa. dengan aturannya. Harus ya. PPAT. Ya. Enggak, saya ini tanah-tanahku sendiri kok mau tak jual ke temanku yang beli kok ini saja, enggak pakai PPAT. Ya enggak bisa, nanti kalau ada urusan berkaitan dengan itu, misalnya untuk balik nama, ya enggak bisa. Ngomong aja ke BPN. Ini tanahnya saudara saya beli sendiri, enggak usah PPAT. Ini aja tolong dibalik nama. Ya enggak bisa, ya bisa jadi enggak dilayani itu ya. Enggak bisa, syaratnya enggak lengkap. Itu publik itu, saudara. Itu publik. Itu publik. Kan dari komunitas. Ya harus. Karena di situ ada nilai, saudara. Nilai kepastian. Ya, tuh. Ya. Karena ada nilai di sana. Itu. Paling enggak nilai kepastian. Kepastian hukum yang di situ. Nah, ini filosofinya di sana, saudara. Nah, untuk apa kepastian filosofinya? Mencegah sengketa, saudara, supaya pasti. Gitu aja masih sengketa kadang-kadang kok, ya. Ya, siap. Tapi paling enggak sudah ada solusinya, ada caranya untuk ya kepastian itu tadi. Ya itu tadi yang dipakai. Ada nilai di sana. Solutif itu. Penyelesaian sengketa itu. Paling tidak kan komponen penyelesaian sengketa itu. Akta otentik yang kemudian dipakai sebagai balik nama. Dasar balik nama ya, Mbak ya? Ya, itu ada nilai di sana. Nilai kebaikan itu di situ.
Jadi akte PPAT itu dari aspek filsafat itu ada nilai di sana. Nilai kepastian, nilai kebaikan, nilai keadilan. Syarat dengan nilai itu. Orang sepintas lah cuma akte PPAT gitu. Tapi dan itu otoritas dari PPAT. Ya dipaksakan kalau mau lancar ngurus urusannya sampai ke balik nama ya. Ya itu Iya, ya, balik itu nama, Prof. ya harus dipenuhi itu mau enggak mau. Nah itu sih. Ini ada nilai di sana. Itu otoritasnya PPAT. Publik. Bisa merangkai ya dari awal tadi apa yang saya sampaikan sampai di sini. Siap, Prof. Bisa, Siap. Prof. Siap, Prof. Itu berkembang, kembangkan sendiri nanti. Jadi, oh seperti itu. Itu saudara. Ini masih modal dasar yang pertama dan utama ini. Authority. Kita bicara soal authority. Oh ternyata itu. Apa itu authority? Nilai filsafatnya di mana itu authority? Mengapa bisa dipaksakan dari aspek filsafat itu tadi? Ya, ini saudara. Jadi ya endingnya itu kepatuhan sebetulnya. Endingnya kepatuhan. Karena dianggap orang kalau memahami hukum itu sebagai wujud dari kebaikan, wujud dari kemanfaatan, wujud dari kepastian, maka dari situ diharapkan akan muncul kepatuhan, bukan pembangkangan, bukan ketidakpatuhan. Kecuali perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak suka akan ini. Ya. Tidak suka kepatuhan, tidak suka kebaikan, melanggar akhirnya. Tapi in generally seperti itu. Jadi kalau sudah dianggap hukum wujud dari kebaikan, ya diharapkan kepatuhan itu tadi. Kesadaran hukum, kemauan sendiri karena menyadari bahwa hukum itu adalah kebaikan. Jadi kesadaran hukum itu kan datang dari dalam. Karena ada nilai di sana. Diharapkan patuh terhadap hukum, termasuk menghargai kewenangan. Ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum ya kemauan dari dalam diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Karena apa? Karena hukum dianggap punya nilai. Punya nilai. Ya. Itu harapannya kan begitu. Ini kuliah pagi ini yang bisa saya sampaikan itu saja. Nanti kuliah yang akan datang kita lanjut. Masih ini cuma kita bicara penyimpangannya. Bagaimana kalau menyimpang dari otoritas kewenangan ini dalam bentuk penyalahgunaan wewenangnya. Tolong nanti saya diingatkan kalau kuliah yang akan datang saya tanya sampai mana kuliahnya. Bilang Prof akan menerangkan ini. Karena kuliah kemarin sampai ini dan akan menerangkan ini. Paham, Mas? Mbak? Paham, tapi sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin tanya, Prof. Silakan. Tadi panjenengan menjelaskan bahwa modal pemerintah itu ada 3. Kewenangan, hak, dan kewajiban. Pertanyaan saya, bukankah kewajiban dan hak itu juga ada di kewenangan, Prof? Ya. Ya, lain. Jadi, kalau saudara baca Undang-Undang 30 tahun 2014, itu memang ditafsirkan hak. Ada itu. Kewenangan adalah hak, ini ada. Ya. Tapi itu sebenarnya beda ya. Antara right, hak, dan authority dalam perspektif ini. Ya. Jadi kalau hak itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Itu lebih ke arah privat. Saya ini dosenmu, saya profesor, dosenmu. Kebetulan kamu jual motormu ke saya. Berapa, Mas Jamil harganya?
25 juta, Prof. Kamu ini enggak tahu kalau aku profesor ya. Kamu enggak tahu kalau aku dosenmu. Boleh enggak boleh 10 juta saja. Ya, ya, maksa itu. Ya tetap enggak boleh sama Mas Jamil. Enggak boleh. Ini urusannya bukan ini urusan hak. Ya, ya. Saya berhak beli. Ya, tapi enggak bisa dipaksakan. Kewajiban saya kalau mau motor itu ya keluarkan uang 25 juta, jangan 10 juta, enggak boleh. Enggak bisa dipaksa. Tapi kalau otoritas boleh dipaksakan. Ini motor ini kok enggak beres ini. Hasil curian ini. Dibawa, dipaksa. Ya. Ngapunten, Prof. Itu kan atas nama pribadi, bukan atas nama pemerintah, Prof. Sama. Jadi modal pemerintah. Sama. Saya ini tadi, saya dekan, saya rektor, saya bupati, saya kepala daerah. Beli motormu Mas Jamil untuk karyawanku ini. Siap. Sama. Ngerti ya? Pakai uang ini kantor Mas Jamil enggak tahu ya, ini kalau kantorku yang beli. Saya direkturnya kantor ini. Sudah, enggak boleh, enggak bisa. Tapi kalau Mas Jamil misalnya enggak ngumpulin tugas ke saya, ya saya paksa ngumpulin tugas. Kalau enggak kasih nilai gitu loh. Tapi kalau saya ingin motornya tadi, enggak bisa maksa-maksa gitu. Ya, ini urusannya bukan urusan itu. Ya. Nah, nanti akan kita bicara kuliah yang akan datang bicara itu. Bagaimana hak itu digunakan oleh penyelenggara pemerintahan ini. Apa bedanya dengan dilakukan atas nama pribadinya? Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Ini jawaban sementara saja ya. Tapi Anda kuliah ini harus betul-betul pinter ya. Saya senang kalau pinter. Amin, Prof. Amin, Prof. Oh, di UIN itu ada Profdar loh. Itu wakilnya Bapak Imam Kaji. Ya. Di Sulfat ada Profdar di Sulfat. Itu Mbak Dinar ada. Iya. Di Bayangkara ada Mas, iya di Bayangkara ada Mas Jamil. Iya. Wakil saya. Jadi saya itu ada di mana-mana gitu loh ya. Makanya Prof, saya ngambil mata kuliah penunjang disertasi saya bersama Prof Dar. Ya. Siapa MKPD-nya siapa MKPD-nya? Saya MKPD-nya Prof Dar. Loh, masa Mbak? Oh, iya, SK saya sama Prof Dar. Sudah ada SK-nya? Sudah Prof. Oh ya, saya lupa apa belum tahu itu ya. Ya, rugi kalau nggak pinter Prof. Iya makanya, harapan saya begitu. Saya itu kepingin saya ada di mana-mana, Mbak. Siap Prof. Saya Indonesia itu ada saya gitu loh. Nggak usah cari saya. Yang di UIN kalau mau butuh saya nggak usah nemui saya. Nemui Pak Imam Sukadi sama saja. Ya Prof. Kan saya gitu. Banyak berguru ke Mas Imam Sukadi ini Prof. Iya. Jadi enak ada di mana-mana saya. Ya. Saya tetap di Malang, tapi saya ada di mana-mana. Itu kepingin saya. Ya. Oleh karena itu saya itu kepingin saudara apa yang saya punya ini saya berikan semuanya pada Anda. Tanpa ya Prof, ya Prof. Terima kasih Prof. Tersuun Prof. Tanpa sisa ya. Semoga jadi amal jariah Prof. Iya, ambil semuanya, ambil semua. Tak kasihkan semuanya. Untuk apa disisain? Gak usah disisain. Ilmu itu tidak usah disisain. Berikan semua pada muridnya. Berikan semua. Gitu. Kalau enggak dikasih kita rampok ya, Prof. Iya. Harus dikasih ilmu. Pengecualian dong. Supaya berkembang. Iya toh. Nah, saya gitu prinsip saya. Tidak ada sisa. Saya berikan semuanya apa yang saya punya. Ilmu. Itu. Begitu ya, saya ada tugas lain ini. Ya. Ikut anu. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Ya, Prof. Ingat itu kuliah yang akan datang itu termasuk nanti aktivitas di bidang keperdataan yang berdasarkan HI. Ya. Baiklah saudara, jaga kesehatan supaya sama-sama bisa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.